Kesulitannya tuh semuanya bahasa Jawa, syutingnya di Surabaya berminggu-minggu. Tapi karakterku nggak boleh ngomong bahasa Jawa kan. Sementara aku orang Jawa. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Halo sahabat 21, hari ini aku mau nonton Loraati yang lagi tayang di Cinema 21 yang udah aku tunggu-tungguin, gak sabar banget. Kita langsung aja beli tiketnya. Jangan lupa pakai masker. Selamat siang. Siang. Oke. Makasih. Halo Kak Kesha. Halo. Mau tanya-tanya dikit dong. Boleh? Peran di sini tuh Kak Kesha sebagai apa sih? Di Loraati aku berperan menjadi Ajeng. Jadi Ajeng itu adik dari Mas Joko. Mas Joko, jadi Ajeng ini anaknya rame. Dia ambisius juga kayak masnya. Dia lagi kuliah. Jadi nanti ada cerita tentang persahabatan dia, tentang percintaan dia juga. Dan nanti pasti juga ada Loraati ya. Jadi mari kita tonton sekarang, aku nggak sabar. Lah, itu Mas Joko. Ngapain dia? Coba kita samperin ya. Ngapain coba? Mas Joko. Apa sampai nih gua? Ya lapo-lapo iki tuku tiket iki. Apa antri kayak ini? Iki apa gak emtik saya? Emtik iya aku mau HP ku kan lobet jadi silah gak apa-apa ya. Emtik lo enak sih anjane. Iki apa iki? Iki sahabat 21, sama dulu dong. Oke, sobat 21, halo. Yuk kita sambil jalan, yuk kita sambil ngobrol. Oke. Mas Halo, Joko, sobat aku 21. Yuk mau nanya boleh? Oh, boleh. Gimana rasanya jadi sutradara dan pemain ini di film Loraati ini? Oke, kalau misalnya jadi sutradara dan pemain ya pastinya ini deg-degan sekali karena ini adalah film pertama saya menjadi sutradara tunggal. Dan pastinya ini akan menjadi yang spektakuler. Soalnya ini wis menyiapkan segala sesuatunya, jadi konsepnya juga udah tertata rapi, ya kan? Dan ya boh, ini deg-degan poli kan? Ya. Kita yang ini. Senang banget deh kayaknya mau nonton hari ini. Senang banget, oke. Jajan sih ayo. Jajan sih? Ya mas, ayo. Boleh. Jajan sih rek, Jajan apa kamu? Aku ngerti. Apa? Aku mau ngasih Starburst 1 sama hot chocolate. Mas Joko. Mbak mau itu mbak kroffel deh, kan enak loh. Ya. Kroffel deh, kan enak. Kan gua tak cicipi Ya, nggen gue ya. ya. Oke, kroffel 1 sama hot lemon tea. Kan gelem Oh, iki ya. gelem. Kanak-kanak nih, Enak iki senengan. Terima kasih Ada? Kak. Bisa, ya. Oke, Nah, buat Kak Kesha mau nanya lagi nih. boleh? Ini kan banyak di sini kan banyak menggunakan bahasa Jawa nih. Ada tantangan nggak sih dalam syuting Loraati ini? Sebenarnya tantangan alhamdulillah enggak, aku happy banget justru karena dapat peran sebagai Ajeng yang sebagian besar bahkan semuanya ya Ajeng pakai bahasa Jawa. Jawa kok no. Dan aku orang Jawa, aku dari Malang, kita sama-sama dari Jawa, jadi Jawa Pride. Aku senang banget bisa berbahasa Jawa di sini, terus juga set sehari-hari juga kayak rumah sehari-hari aja gitu, kayak kehidupan aku waktu di Malang dulu. Ya juga semari Bisa? gue. Semari gue. Sudah Mbak ya. Ini yang tadi pesanan atas nama Joko Haryono. Atas nama Kak Joko Haryono. Ya, oke. Saya pun di Mas. Ini tuh Kan mau tetap pesen si Stagor, hot lemon tea, hot coklat. Makasih banyak Kak. Oke. So enggak? Makasih. Kroffel enak itu boleh. Makasih. Mas Joko mau nanya lagi. Ya. Ini apa yang membedakan Loraati ini sama seriesnya? Oh, oke. Jadi Loraati yang the movie, yang filmnya ini memang berbeda dengan seriesnya. Kalau seriesnya kan plotnya kan banyak. Tapi kalau misalnya di filmnya ini berfokus ke Joko. Joko ini karakternya itu wah selalu ditekan sama orang tua. Pokoknya dia itu kalau misalnya kerja itu harus ngikutin orang tua. Kamu harus kerja jadi PNS. Padahal dia kan inginnya itu jadi pekerja seni lah kan ya. Desainer gitu loh. Ya itu sih yang membedakan. Tapi kalau misalnya kalian nggak nonton seriesnya pun, kalau misalnya langsung nonton filmnya juga pasti akan relate juga. Iso ya nonton Iso, ya. iso. Bisa dong. Punya pengalaman Loraati apa sih? Jakjuk kayak gue niku. Mas Jok. Nah misalnya pengalaman Loraati, sing jelas kalau aku sendiri itu ya sama lah kayak di filmnya. Aku tuh di kehidupan itu juga selalu ditekankan ya, dibanding-bandingkan dengan anaknya bude itu loh, ini loh bayarannya sudah segini.
gajimu berapa? Kapan nikah? Nah itu kan relate kan dengan kehidupanku juga. Jadi itu ya loro hati, tapi loro hatinya itu lebih luas lah ya. Gak sing cuman loro hati karena percintaan, tapi ini quarter life crisis. Yaudah kita sambil masuk aja. Kalau siapa pengalaman loro hatinya? Ada kok gak tau loro hati sih. Sebenarnya karena film Loro Hati ini menceritakan quarter life crisis yang aku masih 19 tahun ya. Quarter kan umur 25 tahun. Jadi masih belum merasakan mungkin, tapi mungkin udah mulai merasa menuju ke sana. Jadi selama syuting banyak belajar juga gimana nanti mengatasinya ketika itu terjadi, karena di film juga banyak menceritakan lagi. Oke, mari. Aduh, angin Jok. Jok koyo kon iku sampean. Ya. Silakan. Yuk. Jok, itu kudu Mas Alan. Loh iya Alan. Saya kira rek ono Alan. Halo. Alan. Woi, Apa Mas? apa ya? Kon nonton Loro Hati ta? Film apa gue? Filmnya itu lho, Loro Hati sing syuting di Surabaya. Oh ini Benedictus Siregar, Iki Cokro. Iya, Cokro. Aduh, kenalan aja kan yang Cokro. Jong. Instagramnya itu kan Benedict apa? Iya, Benedictus Siregar. Nah, ini teman-teman, ini juga pemain dari film Loro Hati. Ini adalah Sisio yang memerankan karakter Alan. Cerita no titik dong, ayo. Jadi Alan tuh di film Loro Hati ini rivalnya Joko, Oh. pacarnya Ayu ceritanya. Pacarnya Ayu deh. Satu-satunya yang nggak bahasa Jawa ya? Iya. Satu-satunya nggak bahasa Jawa, padahal dia Oh, lahir di Surabaya. Arah Surabaya, aku. Surabaya, Cuk. Dimana ketika kalian tuh umurnya udah mendekati atau mulai masuk, bahkan sebelumnya mungkin kalian udah duluan mengalami apa yang dialami quarter life crisis itu, selalu saja ditekan. Kapan nikah? Bayaran kamu berapa sih? Terus di komparasi ya, dibanding-bandingkan dengan kanan kiri ya. Itu loh anaknya Bude loh sudah kerja di sini. Gajimu berapa? Ini loh kamu kalau misalnya mau nikahin anakku, bayaranmu harus gini, harus naik. Nah itu kan udah tekanannya itu kan semakin bertubi-tubi kan ya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menerima semua itu, tapi kita juga menjawabnya itu dengan karya atau dengan sesuatu hal yang membuat kita sukses, namun nggak harus ngikutin kata-kata mereka melulu, karena setiap dari kalian pasti punya mimpi kan. Dan ketika kalian punya mimpi ya lebih baik kalian mengejar mimpi kalian, jangan karena kalian sungkan atau kalian ingin membahagiakan kanan kiri, akhirnya kalian mengikuti jalan hidup yang bukan jalan hidup kalian gitu. Untuk membahagiakan orang lain, pastikan diri kalian juga harus bahagia dulu, baru bisa membahagiakan orang lain. Sekarang aku umurnya 26 tahun tuh udah mulai banyak pertanyaan, kapan mau nikah gitu. Apalagi pacaran udah lama banget sama pacarku yang sekarang ya. Ya. Terus juga selalu kayak, apalagi orang tuaku, papaku ya, itu kan orang asing, tinggalnya di Itali. Jadi dia tuh kayak selalu mikir, the ideal condition for people is to work from 9 to 5. Kayak misalnya aku syuting nih sebulan 2 bulan. Kan syutingnya bukan 9 to 5 lagi ya, Bay? Iya. Bisa 8 to 12 Lebih, gitu. Terus nanti giliran sebulan misalnya Nggak ada. lagi nungguin project yang lebih oke atau apa, kan nggak bisa main apa, pasti kayak syuting kamu nggak ngapa-ngapain bulan Nah. ini gitu. Menurutku kalau kita memang passionnya jadi seniman, 25 tahun, 26 tahun belum sukses, you shouldn't give up. Yeah. Karena setiap orang hidupnya timeline-nya beda-beda ya. Ada yang 30 tahun baru sukses, apa. Contoh paling gampang kalau aktor siapa? Morgan Freeman. Dapat role paling bagusnya dia udah 40-50 tahun. Yeah. So when you're set on something ya just keep going for it gitu. Jangan terlalu dengerin omongan orang kiri kanan juga. Jadi ketika berperan sebagai adik kecilnya Mas Joko di dalam Loro Hati itu, jadi sedikit banyak belajar juga nanti menghadapi gimana caranya ngobrol sama orang tua, bukan yang kayak aku mau ini kan nggak bisa kan, kayak emang harus pelan-pelan gitu sih. Ya kalau misalnya hal baru untuk memperkenalkan Loro Hati ini ya pastinya masih tetap dengan formula yang sebelumnya. Kalau di judul sebelumnya saya itu ada banyak lagu-lagu yang mengiringi konten filmnya ya, sehingga itu menjadi sarana promosi yang sangatlah bagus banget. Nah di sini pun juga sama, akan ada lagu-lagu yang mewarnai film Loro Hati. Dan upaya untuk memperkenalkan Loro Hati ke masyarakat luas ya kami bikin seriesnya dulu kemarin. Itu sih. Kesulitannya tuh semuanya bahasa Jawa, syutingnya di Surabaya berminggu-minggu. Tapi karakterku nggak boleh ngomong bahasa Jawa kan. Sementara aku orang Jawa. Dan itu susahnya tuh jadinya karena
karena kita ngobrolnya bareng-bareng terus di hotel dan pada pakai bahasa Jawa semua, pemainnya Jawa. Aku tuh sampai ditahan sama Bayu nggak boleh ngomong Jawa sama sekali. Karena kalau ngomong Jawa, ketika take, walaupun bahasanya bahasa Indonesia, nanti medok. Yo, sekali siji yo. Aman ya. Hajar. Kon lawe sama lagi. Yuk. Bisa, gua. Ayo, kok ketinggalan? Oke teman-teman, jangan lupa saksikan film Lorati di Cinema 21. Oke. Bisa kak. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.